warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira wa kafa lahu abadal mu'minuna khalisan daima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Takmir dan seluruh perangkat ketakmiran di Masjid Hajah Nun Seha. Saya suruh nyebutkan alamatnya ini nggak apa-apa Pak Kades. Tahu-tahu daerah sini masuk dusun berapa tadi? 5 desa Tanjung Kemala. Padahal tahunya desa Tanjung Kemala itu kalau kita nak Lembang. Secara khusus juga barangkali masih ada dan hadir keluarga besar dari Ibu Hajah Nun Seha yang telah mewakafkan harta sehingga menjadi sebuah bangunan khusus masjid ini yang tentunya wakaf tanahnya lain lagi. Ini kolaborasi yang sangat indah dan mudah-mudahan pahala yang dijanjikan Rasul kepada orang yang bangun masjid adalah dibangunkan istana di surga. Man bana masjidan bimalin halalim banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid dengan harta yang halal, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Rasa-rasanya Indonesia mulai mendekati seperti Arab. Ya, begitu sebuah masjid dibangun, tidak lagi jadi milik pribadi. Sudah langsung otomatis wakaf menjadi milik umat. Ada sedikit beda. Kalau di Arab langsung diambil alih oleh pemerintah, dan pemerintah itu nunjuk takmir, nunjuk imam, nunjuk ini, nunjuk itu, semuanya digaji. Saya pernah menelusuri di Azizia Center, itu gajinya itu kalau dikruskan Indonesia, imam saja itu rutin 23 juta. Cuman syaratnya hafal Quran. Khotib nggak datang siap jadi ganti khotib. Bahasa lain ceperannya, ngerti ceperannya Mas? Pagi-pagi setelah subuh duha selesai, itu masih bisa ngambil waktu untuk ngajar MI. Nah, sehingga dari masjid itu ke MI Madrasah Hidayah, itu ada mobil operasional semuanya gratis. Parkir di masjid situ. Mau kemana ini? Saya ini ngajar MI. Nanti duhur balik lagi ada duhur atau ngimami duhur. Begitu istilahnya. Entah imam, entah marbun, entah apa. Ngapa agak ngerti 40 hari saya di Azizia Center 2008 pertama kali dapat tugas haji diperintah oleh Pak Edi Yusuf. Nah itu keberkahan jadi guru. Masya Allah. Nah hari ini saya terbayang seperti itu. Ya, dan beberapa masjid sama. Barusan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Oku melok meresmikan dan menyaksikan penyerahan
Masjid Ali Risin. Kok Masjid Ali Risin ini maksudnya apa? Ya sebenarnya yang berwakaf itu anak-anaknya, tapi pingin kenangan orang tua yang namanya Ali Risin nempel di masjid itu. Silakan dicari pinggir jalan Desa Penantian. Desa Penantian itu belum lama, karena dulu itu masih milik Desa Bandar ya. Apa pengaringan? Penyandingan. Ya, Bandar Penyandingan. Terus ngambil sedikit kampung luarnya ke apa itu? Yang bagian dalam itu apa? Lubuk Lebat. Nah, ada lubuk lebat dalam, ada lubuk lebat luar. Aku ini cuma Jawa, Ang Jawa, bukan Jawa. Aku ini Ang Jawa, tapi ngerti gitu. Ya karena memang Masya Allah tahun 92, 93 dan seterusnya lebur. Nah, salah satu orang lubuk lebat itu adalah dokter yang buat rumah sakit ibu dan anak, dokter Kurnia, suami. Jadi tahu. Nah itu ada masjid Ali Risin, ya diwakafkan begitu. Sudah, sekarang dikelola oleh masyarakat. Sudah pernah dikunjungi oleh Dewan Masjid Indonesia. Saya ingin Ramadan ini nanti saya kunjungi sana. Safari Ramadan, buka puasa bersama, makan bareng. Kan asik ya. Saya nggak mau nawarin Masjid Indonesia. Cuma beberapa waktu yang lalu sebelum agak banjir-banjir dikit kita di Al-Ghazali. Safari subuh di Al-Ghazali, langsung ada Pak Babinsa waktu itu minta pokoknya minggu depan di Tanjung Kemala. Aku olah sedemikian rupa, saya ini tuan gawe, tapi pas acaranya saya gak datang. Jangan kecewa Pak Kades, mana Pak Kades. Jangan kecewa Pak Kades. Tapi sukses ya Pak Kades. Sukses karena pada waktu yang sama saya ikut rombongan Asyifa untuk keliling Jawa sampai ke Madura, balik lagi hari Minggu. Nah itulah aktivitas kita Batu Raja ini bersyukur ya. Berarti Pak ini juga masih ingat karena ketika saya ngisi di Al-Ghazali sudah WA ya. Doain kan ya. Ini kenalan mau bujarnya kayaknya dulu kayak gini. Sudah nggak usah dibuka, kartunya ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita hari ini alhamdulillah ya, dengan katakanlah kesibukan kita masing-masing, dan memang hari Jumat itu libur karena memang tanggal merah ya. Dari pagi saya tadi khutbah di Samsat, bukan Samsat, Masjid Al-Muhajirin depan Samsat, Lorong Yusuf gitu ya, sebelahnya Lorong Sulaiman. Dari situ nggak usah pulang lagi, langsung ke Air Kuning. Air Kuning itu ya tentunya melok Batu Kuning gitu ya. Tapi ternyata dia ini dusun dari Kurung. Nah, ada di sudut sana. Pulang dari sana mandi, takmir sudah mutus untuk jemput. Sudah. Pokoknya dari rumah udah kenyang sebenarnya, masih ditawari makan lagi sama Ben. Makanya belum kucicip sama sekali. Nah dengan santai seperti ini saya merasa seperti suruh jadi tutor manasik praktek haji. Bergerak kemana-mana, karena saya ini spesialis manasik haji anak TK. Iya, Kamis kemarin itu BCM sama Al-Azhar bil ilmi. Insyaallah Kamis yang akan datang TK Telkom. Jadi anak-anak kecil itu kita ngomong gitu Pak. Baik, kita santai. Nggak tahu beliau ini guru saya, apa kebetulan sama ya. Silakan. Dan boleh juga tanya alumni-alumni aliyah Al-Azhar Center yang baru-baru ini. Saya itu punya program S3 Pak. Santai, serius, tapi sukses. Bapak bilang santai, sungguh-sungguh, selesai. S3 juga. Kalau saya santai, nah, santai saja, kan? Tapi waktunya serius, insya Allah sukses. Atau serius dulu, habis itu
Kamu serius terus, stres, santai terus, teler, nggak dapat apa-apa. Mainkan dengan baik, ya, antara serius, santai, insya Allah sukses. S3 juga menjelma dalam sebuah infak sodako, ya. S3 itu bisa sehari 1000 saja, dan itu dasar. Silakan laksanakan sehari 1000 saja di rumah. Nah, kalau yang isi kencreng itu 3 orang, bapak isi, ibu isi, anak sekolah isi, 1000 berarti sudah 3000. 1 bulan 30 hari diambil 90.000. Nah, tinggal ini mau dilarikan kemana? Kalau yang punya gerakan adalah masjid ini, Masya Allah, dari masing-masing rumah ada kencreng. Karena dulu, zaman dulu ada istilah jumputan. Yang dijemput itu beras. Nah, ini sekarang ini sudah sederhana saja lah. Uang 1000 itu nggak ada nilainya. Pulang sekolah, anak-anak itu uang 1000 masukkan celengan ini. Tapi celengan ini milik masjid. Sehari 1000 saja, 30.000. Kenyataannya bisa 90. Ini malah bisa 75. Bapak-bapak beli rokok, sisanya berapa? Semuanya masuk ke situ. Dan itu pernah dahsyat saya melakukan itu sampai anggotanya lebih dari 900 keluarga di Batu Mata. Tapi ada bahayanya Pak Babinsa, dilirik LSM. Begitu duit terkumpul dilirik LSM. Gimana itu Pak? Karena kayak gerakan pribadi, enggak, organisasi. Akhirnya kami buat Yayasan Siddiq Sodako Infak Dakwah Islam Club. Berdirilah 5 pesantren di Oku yang hampir bersamaan. Silakan dicari. 1, Manarul Hidayah di Pasar Gotong Royong. 2, di unit 4 ternyata gak berkembang di pusat desa juga. Unit 11 KL itu juga dari dana kami awalnya. Kemudian Fathan Dariman, pindahan dari Anur, dan yang terakhir Al-Azhar Center. Cukup olah kami itu adalah membidani saja. Selesai berjalan silakan buat yayasan tersendiri, laju dana. Tugas kami hanya membidani. Ternyata memang hidup itu perlu begitu Pak, bergerak. Nah, ini sekarang kita sudah diamanati Masjid Nun Siha. Tugas berat takmir sekarang apa? Memakmurkan. Ada prinsip kedua yang ingin saya kenalkan di sini. Membangun itu sulit, merawat bangunan lebih sulit. Rata-rata kita kan diomongin begitu kan pasti iya. Emang benar pengalaman begitu. Membangun itu sulit, tapi merawat bangunan lebih sulit. Bangunan sudah berdiri, sekarang PR kita memakmurkan. Betul, tantangannya lebih berat daripada membangun. Berat, tapi yang berat ini insya Allah akan jadi ringan. Berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Ini milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Bismillah. Nah, melalui Isra Mi'raj malam ini kita ngaji. Ada seriusnya, ada santainya. Insya Allah selesai kata Bapak. Kalau insya Allah, kalau saya sukses gitu. Tapi Bapak lebih ya. Ngapa saya agak jadi akrab begini? Karena beliau bilang pernah umroh 2018. Jadi kadang-kadang saya ini jadi lewatan. Setiap yang umroh atau mau haji, rata-rata ketemu saya di manasik atau pas takdir Allah bersamaan bisa ngantar ke tanah suci. Karena itu kalau ditanya umroh sudah berapa kali kan? Gak usah hitung. Kalau haji baru. Nah itu semuanya berkah ilmu saja, karena saya ke sana pasti tidak akan pakai duit pribadi. Belum pernah saya pakai duit pribadi. Kalaupun ada dibalikkan.
Itu pengalaman. Haji saya terakhir itu duit pribadi, nabung kami sendiri. 6 bulan menjelang berangkat istri saya meninggal. Akhirnya saya niatkan saya tetap harus berangkat badal istri yang meninggal. Boleh badal? Boleh, karena sudah pernah haji sendiri. Yang belum pernah punya haji sendiri nggak bisa badal. Nah, saya badalkan istri saya sambil membimbing 310 orang. Karena membimbing 310 orang dibalikkan sampai di rumah 30 juta. Saya nggak minta, tapi tadi mobil saya belum lunas, dibayari oleh kantor lunas Pak, upahnya sampai bimbing jamaah. Ya sudah selesai. Begitu lunas aku jual mobil. Lebih kan nggak punya utang, kalau saya masih punya utang kan nanti ku jual orang pasti nagih gitu kan. Nah, mobil apa ada 90 juta nggak ada. Mobil 320 juta, duitku cuma 90. Ya, saya jual untuk modal nikah. Ya sudah. Nah, sekarang pokoknya bagi saya nggak ada yang sulit, nggak ada yang fasilitas itu dari Allah melalui tangan-tangan manusia, ya. Nah, bersyukur 2.400 siswa yang ada di Al-Azhar Center. Saya di sana suruh jadi manajer, suruh jadi direktur, suruh jadi mudir, gitu ya. Tugasnya guru kilir gitu saja. Dan insya Allah Basnas sudah selesai 18 Desember, ada perpanjangan sedikit. Nanti kalau Basnas sudah ada pelantikan yang baru, saya sudah pensiun dari Basnas. Tapi kalau sudah ngajar belum, umurnya baru 56 tahun. Bapak Ibu dirahmati Allah, kebiasaan saya ini ngajar Pak. Kebiasaan ngajar dan ngajar itu lebih senang pada tafsir. Nah, gaya tafsir yang agak santai, unik, itu ingin saya tawarkan di sini. Nanti mungkin jadi asik lah, dengerin aja. Ada istilah tafsir kontemporer, kalau bahasa keren gitu. Kalau balik ke kitab kuning namanya Tahlilul Lafzi. Ada yang gitu. Jadi kitab kuning gundul gitu, ada istilah Tahlilul Lafzi. Ini gaya model tafsir kontemporer, ya, menyajikan cara pemaparan yang santai. Sekarang kita coba ayat yang dibaca oleh Ustaz Samsir. Tadi ada yang nunggu-nunggu katanya Ustaz Joni Zulkarnaini. Karena rumahnya dekat sini juga. Nah, baru balik. Ya, jam 6, jam 7 ini baru pulang dari ngantar anak-anak rekreasi ke Bandung. Al-Azhar 3 bis baru nyampe. Tentunya masih capek ya Ustaz Joni juga ini. Itu jemur bulan dia. Itu ada orang Muara saya, ada orang. Saya ini agak hafal, agak ulungkan itu. Hafal semua. Kalau Ustaz Joni itu jemur bulan dia. Belandang naik dikit juga jadi mendingin, nyebrang pulang lebar, kan gitu kan? Ya, sama ada semua orang tua angkat saya di sana. Baik. Jadi apa yang dibaca oleh beliau lengkap, kita ambil di bagian awal saja. Dengarkan baik-baik, kita ngaji santai, maknai kata demi kata. Habis itu nanti kita urai sedikit, masuk pada kesimpulan. Menghidupkan sholat, mendirikan tiang agama, menyempurnakan takwa. Ibu-ibu saja, saya nggak usah pakai tafsir, langsung tak ajak nyanyi qasidah. Nah, ibu-ibu nggak bawa rebana, karena ibu modern ya, nggak pakai rebana. Kalau ibu-ibu di dusun-dusun tuh bawa rebana, Prabu. 27 raja Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Ini qasidah apa ngerek? Qasidahnya kayak ngerek. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ke ruang angkasa
Yakinkan dirimu wahai umat Islam, 5 kali dalam sehari semalam 20 itu kan ketemu ibu-ibu, ya ketemu bapak-bapak. Wahai saudara muslim beriman, tegakkanlah sholat yang 5 waktu. Wahai saudara muslim beriman, tegakkanlah sholat yang 5 waktu. Tiap agama perisai dirimu. Ada lagu rapnya itu bagus lagu zaman dulu. Ya cuman jangan sampai hanya apal isinya, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan gitu. Lagu Roma Irama gimana kan? Supaya kita perhatikan sholat. Lagunya apa? Hei lari pagi. Apa urusannya Pak lari pagi dengan sholat? Jangan gara-gara lari pagi lupa subuh. Tidak boleh kan kata Roma? Boleh lari tapi jangan lupa subuh. Benar kan? Sebenarnya seniman pun punya misi untuk mengingatkan kita, apalagi guru, apalagi ahli tafsir. Baik, subhanalladzi. Kata alladinya kita ganti langsung Allah. Karena subhanalladzi itu maha suci zat. Kalau kita ganti maha suci Allah yang, karena zat itu kan yang dimaksud Allah yang titik-titik. Jadi subhanallah itu sama dengan subhanallah. Kalau subhanallah pasti diikuti subhanallah, Allahu akbar. Ya hampir mirip memang maknanya. Maha suci Allah, Allah maha besar, manusia kecil yang suci Allah, manusia kotor. Serius? Gak ada seriusnya, tapi santai juga. Kalau kamu sudah berani mengucapkan subhanallah, masuk ke dalam relung hati, harus mengakui yang suci hanya Allah. Apalah manusia ini, remeh, kecil, banyak dosa, banyak salah, gak ada yang suci. Jangan sok suci, jangan mau menang takmir gak mampu apa-apa kalau gak ditolong oleh seluruh pengurus takmir dan jamaah. Yuk kita angkat bersama-sama, memahasucikan. Setiap kalimat subhanallah pasti untuk mengantar sesuatu peristiwa yang maha dahsyat. Perhatikan ayat-ayat yang berawal dari subhanallah atau yusabbihu. Pasti peristiwa yang diurai sesudah itu peristiwa yang dahsyat. Nah kira-kira kali ini subhanallah yang akan diurai apa? Asra bi abdihi lailan, yang terkenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Apa mungkin Isra Mi'raj bisa terjadi kalau bukan karena subhanallah? Oke. Gak akan mungkin terjadi Isra Mi'raj kalau tidak kemahabesaran. Gak mungkin terjadi Isra Mi'raj kalau tidak kemahasucian. Gak akan mungkin terjadi Isra Mi'raj kalau Allah tidak hebat. Karena Allah hebat maka bisa menciptakan sebuah peristiwa berjalan dengan baik yang namanya Isra Mi'raj. Di sini mengandung kata yang sangat asik, Pak. Ya, kita tidak bisa berdiri sendiri, pasti butuh bantuan. Bantuan siapa yang paling utama? Allah. Perhatikan, asra bi abdihi. Jadi kan tafsir itu tadi, Mas. Ini namanya tahlilul lafzi tadi. Kata demi kata itu diurai. Nek wong Jawa ngomong dijlentrehne ben jelas. Itu bahasa Arabnya tahlilul, ngurai kata demi kata. Asra bi abdihi. Muncul persoalan pertama, kenapa mesti asra
tambahi alif di depannya. Karena ternyata Abdul tadi tidak bisa jalan sendiri. Kalau dia bisa jalan sendiri, syara Abdul minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Gak ada ayat bunyi begitu. Ayatnya bunyi asra bi'abdihi. Ada yang memperjalankan hambanya itu. Gak pacak jalan lewat. Nah, kalau kayak gitu niru Ustaz Teguh dikit-dikit. Cuman aku gak bisa Ustaz Teguh orang komplain. Pacak jadi bahasa Afgan. Aku ini Jawa-Jawanya pedok. Orang iso ngomong ogan. Walaupun istriku sudah ogan itu masih sulit. Salahnya sampai ngundang aku. Ya harus dimaklumi ya. Tapi kira-kira paham gak Bu? Paham. Oke. Jadi di dalam kata asra itu ada yang aktif. Kita ini sebagai hamba cuma pasif. Apakah Nabi bisa Isra Mi'raj sendiri? No. Ayat itu jelas. Asra bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Walaupun gak disebut langsung Muhammad. Jelas peran aktifnya itu Allah. Kita manusia ini cuma objek pasif diperjalankan oleh Allah. Nah kalau ngerti kayak gini, apalah jabatan saya hanya ditunjukkan gitu. Halo, bukan ini kan menyadarkan diri sendiri kan? Kalau saya ditunjuk berarti saya harus serius dong. Ada yang ngawasi, ada yang memberi pahala. Ya maaf, ada yang gaji, ada yang upah, ada yang menilai. Prestasiku bagus dinaikkan pangkat, macam-macam aku diturunkan derajat. Halo, nah memang begitu resikonya hidup. Kita ini kadang-kadang sampai saking pasrahnya kita ini kayak wayang. Dalamnya siapa? Allah. Yang mainkan itu Allah. Kita ini cuma wayang. Ya sewayang-wayangnya manusia memang suruh pasrah, tapi alhamdulillah Allah bijaksana, kita masih diberi ikhtiar. Setelah itu baru tawakal, bukan mati total, bukan. Loh ini hebatnya Allah dari kata asra. Coba disadari, Allah yang maha suci memperjalankan hambanya. Kita nggak mampu apa-apa dalam hidup ini, ternyata ada yang memperjalankan kehidupan kita. Nah kehidupan kita ini berjalan di masa seperti apa? Asra bi abdihi lailan. Kok gak ada ya ayat berbunyi asra bi abdihi naharon? Kok perjalanan Isra Mi'raj itu waktunya kok malam? Itu ada apa? Ini disinyalir bahwa kehidupan kita ini nanti lebih banyak di akhir zaman ini akan mengalami malam. Malam itu suasana gelap. Orang seringkali tidak tahu apa hukum sebenarnya jelas bisa jadi karena fitnah malam jadi tidak jelas. Barang milik orang nekat saja diambil. Kalau ada Pak polisi gampang tinggal nangkep saja. Apakah maling berani siap terang-terangan? Tidak akan. Makanya dia memanfaatkan malam, jaga malam. Tugasnya babi ngambing Mas. Kita tidur tidak apa-apa, tidak pacak Bu. Kasihan beliau di WA. Suasana sekarang itu lailan. Itu sudah dikasih sinyal oleh Allah. Hei kamu manusia, kamu akan diperjalankan dalam kehidupan. Gak mudah kehidupan kamu tuh lailan. Makanya hati-hati, pegang kuat-kuat iman, pegang kuat-kuat Islam. Hukum Allah jangan kamu permainkan. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di tengah-tengah remeng-remeng. Yang remeng-remeng petunjuknya jelas. Fatakis subhat, tinggalkan yang remeng-remeng. Kalau kamu berani tinggalkan yang subhat, sama dengan meninggalkan yang haram. Secara otomatis kamu sudah membersihkan diri sendiri, menjaga kehormatanmu. Maka jangan suka mendekat yang jadi kadang-kadang saya begini, Pak, kenapa ayat itu kok jangan berzina? Enggak ketemu di Al-Quran.
berzina. Berarti berzina boleh? Bukan begitu. Quran bilang wala taqrabus, jangan mendekati. Mendekati zina tidak boleh, apalagi mestinya begitu. Masa ayat dibolak-balik? Gak ada Pak larangan berzina. Jangan berzina, gak ada ayatnya. Betul, tapi yang ada wala taqrabuz zina. Yang dilarang itu mendekati zina. Jadi yang mendekati saja Pak yang dilarang. Kalau zina beneran malah enggak. Nah keplek kamu. Nanti keplek kan? Oh, Jawa ini mentung. Bangun kamu. Quran maksud begitu. Yang dekati saja tidak boleh, apalagi melakukan benar. Betul nggak? Hindari. Ada filosofi lain. Kalau kamu menggembala kambing, jangan coba dekat-dekat pagar kebun orang. Agak jauh dikit. Kenapa Pak? Dikhawatirkan kambingmu itu akan masuk ke wilayah orang. Yang dipersalahkan siapa? Tanya beliknya oleh Pak Polisi. Tetap kamu salah. Lah tak cacat nih Pak. Lah talinya putus sih. Boleh kan nggak sengaja, tetap salah. Ngapain kambing kamu marah-marah kebun wong itu? Wajarkan jauh sana. Betul nggak Pak Polisi? Nah ini Quran Masya Allah. Itu gambaran malam. Bagi orang yang beriman, malam pun bisa dihadapi dengan baik. Karena orang beriman itu tahu hukum Allah, asal mau berpegangan dengan petunjuk Allah. Nah, sekarang bingkainya supaya aman dari fitnah malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bu, coba dimulai dari depan tadi. Allah Maha manusia loh, gak bisa jalan sendiri. Hidup ini diperjalankan oleh tantangannya berat ngadepi malam. Tapi kalau kamu mau petunjuk arahnya Allah kamu ikuti, aman. Apa itu? Allah ngasih petunjuk jalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemana baingan? Uji sajil banget, pakai ngan gitu kan. Kemana baik kamu ini? Jangan pernah tinggalkan masjid. Lakukanlah segala aktivitas kamu, perjalanan kamu kemana saja di muka bumi ini, minal masjid ilal masjid. Aman. Saya dari masjid mana tadi? Dari masjid Muhajirin Lorong Yusuf depan Samsa ke masjid Air Kuning. Pulang ke rumah ke masjid lagi. Nah, di belakang rumah saya itu Musola Ar-Rahman. Tahu rumah saya nggak tahu bisa. Tapi kawan sampean tahu, pasti tahu. Rumah saya itu di Ganesha Residen. Saya diamanati jaga musola oleh Pak Helmi di toko Azhar. Ramadan ini kan jaga. Maghrib saya di situ. Sebelum Isya sudah disebut. Sekarang masjid lagi. Nanti malam diantar ya. Awas kalau nggak ngantar. Tidak baca saya jalan sendiri. Tidur pun bangun subuh nggak bisa ke masjid. Musola saya. Artinya memang enak kalau orang sudah bisa mengkondisikan diri dari masjid ke masjid. Konkretnya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kalau hidup kamu minal masjidil haram minal masjidil aqsa, insya Allah aman. Nah ini namanya tafsir kontemporer, metode tahlilul lambi. Masih panjang ayatnya? Udah pendek lagi. Sudah berapa Pak? 20 menit? Oh belum. Aku ini kan ngetes live Pak. Kira-kira gulenya sudah dipanasi belum? Ya kata Pak Takmir tadi kan 60 menit jadilah. Kan itu kan Ustaz Abdul Somad, ini kan Ustaz Abdul Kahfi. Kalau dia kan UAS, masa aku UAS? Uang, Ustaz Abdul Karim, uang, tapi nggak pernah dipopulerkan uang, ya.
Sekarang kalau mau nyari saya di Al-Azhar Center, guyon Pak Ibu. Kalau mau nyari, itu ada Ustaz di, itu tidak usah nanya Ustaz lagi. Di Al-Azhar Center, abah gitu, udah gak ada abah lain. Ada abah nggak? Itu pasti anak maksudnya, ya Abah Karin. Sama dengan dulu di Batu Mata kan, di Lumpur. Ada abah, itu maksudnya Mbah So. Nah, ajudannya Mbah So salah satunya saya. Kadang-kadang Wak Ciami ke sana, waktu pimpinan juga. Pimpinan Pondok Lumpan, Wak Ciami, ada Mbah So. Nah, sekarang dipimpin oleh putra beliau, Ustaz Muhammad Ibnul Muhajirin Al-Hafiz, hafal Quran, pernah ke Yaman dan seterusnya. Nah, saya geser ke Al-Azhar. Saya termasuk turis, Pak. Turun istri. Apa turis? Turun istri, bukan istri melok saya, bukan. Kalau istri saya paksa tinggal di Blok H Batu Mangga 2, gak betah. Ya sudahlah, saya kalah. Turis turun, istri tinggal di Batu Raja. Maka akhirnya saya geser jadi mudir di Al-Azhar. Tapi memang yang di Al-Azhar itu murid-murid saya yang mendirikan. Tidak apa-apa, gurunya ditempatkan di situ. Bismillah, saya terima. Akhirnya ya itulah yang terjadi. Saya tinggal di Batu Raja. Ini tinggal pendek. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nanti ada jaminan alladzi barakna khaulahu. Bukan hanya kamu aman ngadepi malam, tapi dijamin berkah hidup kamu kalau kamu mau memulai segala kehidupan ini diawali dengan sholat. Peringatan masjid. Tidak pernah kamu melupakan masjid. Nanti di hari kiamat yang bakal dapat naungan di arsy itu hanya 7 golongan. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Mana tuh Pak? Laki-laki lebih baik, perempuan melok ada Pak. Kalau diajak suaminya melok pulau. Memang hadis itu begitu, Bu. Memang nyebutnya rajulun, tapi suaminya jangan pesimis. Pacak pulau, kamu itu kan tergantung suami kan. Orang Jawa mengatakan swarga nurut neraka katut. Benar. Itu hanya sekedar pepatah, bisa benar, bisa juga. Yang penting kita berserah diri kepada Allah. Capailah surga bersama demi mencapai. Itu lagunya. Bila lelaki dan sudah waktunya berumah, jangan khawatir. Yang tanggung jawab pada